Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril, NIM 2308101136, program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 September Kolaka. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pelengkung 3 sendi. Langsung saja saya akan memaparkan materi pelengkung 3 sendi. Baik, apa itu pelengkung 3 sendi? Pelengkung 3 sendi adalah struktur lengkung yang memiliki 3 sendi pada titik-titik tumpuannya. Sendi-sendi ini memungkinkan struktur berputar bebas, sehingga gaya yang bekerja pada struktur hanya berupa gaya aksial dan gaya geser. Tidak ada momen. Struktur ini sering digunakan dalam konstruksi jembatan, terowongan, dan bangunan lainnya yang membutuhkan bentang yang panjang dan kemampuan menahan beban yang besar. Kemudian, karakteristik pelengkung 3 sendi. Adapun karakteristik pelengkung 3 sendi yaitu memiliki 3 karakter yang terletak pada titik-titik tumpuan. Yang pertama, gaya aksial dan gaya geser. Gaya yang bekerja pada struktur ini hanya berupa gaya aksial dan gaya geser, tidak ada momen. Yang kedua, statis tertentu. Struktur ini termasuk dalam kategori statis tertentu. Artinya, semua gaya dalam dan reaksi tumpuan dapat ditentukan secara langsung dengan menggunakan persamaan kesetimbangan gaya. Yang ketiga, bentang panjang. Bentang panjang cocok digunakan untuk bentang yang panjang karena mampu mendistribusikan beban secara merata. Kemudian yang terakhir, efisien. Penggunaan material lebih efisien karena tidak ada momen yang harus ditahan oleh struktur. Selanjutnya, keuntungan menggunakan pelengkung 3 sendi. Adapun keuntungan menggunakan pelengkung 3 sendi yaitu: pertama, mampu menopang beban berat. Pelengkung 3 sendi dirancang untuk menahan beban yang sangat besar, baik beban mati atau beban struktur sendiri, maupun beban hidup atau beban tambahan seperti kendaraan, manusia, dan lain-lain. Bentuk lengkungnya memungkinkan distribusi beban yang merata sehingga mengurangi tegangan pada material. Yang kedua, panjang. Pelengkung 3 sendi dapat menjangkau bentang yang lebih jauh atau yang lebih panjang dibanding dengan balok biasa tanpa memerlukan banyak penyangga tambahan. Hal ini memungkinkan pembangunan struktur yang lebih luas dan terbuka. Yang ketiga, stabilitas tinggi. Karena memiliki 3 sendi yang bebas berputar, pelengkung 3 sendi memiliki stabilitas yang tinggi. Struktur ini mampu menahan gaya-gaya lateral dan vertikal dengan baik, sehingga tahan terhadap gempa bumi dan angin kencang. Kemudian yang keempat, efisiensi material. Pelengkung 3 sendi umumnya menggunakan material yang lebih sedikit dibanding dengan struktur yang lain memiliki fungsi yang sama. Hal ini dikarenakan bentuk lengkungnya yang optimal dalam mendistribusikan gaya. Kemudian, tahan terhadap perubahan suhu. Pelengkung 3 sendi relatif tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Ekspansi dan kontraksi material akibat perubahan suhu dapat terakomodasi oleh sendi-sendinya. Kemudian yang terakhir, estetika. Pelengkung 3 sendi memiliki tampilan yang elegan dan menarik. Struktur ini sering digunakan untuk memberikan kesan yang kuat dan kokoh pada bangunan. Selanjutnya, analisis struktur pelengkung 3 sendi.
Adapun analisis struktur pelengkung 3 sendi, gaya-gaya yang bekerja pada pelengkung 3 sendi, gaya-gaya yang umumnya bekerja pada pelengkung 3 sendi adalah yang pertama yaitu beban luar, bisa berupa beban terpusat, beban merata, atau kombinasi keduanya. Beban ini bisa berupa beban mati atau beban struktur itu sendiri, maupun beban hidup atau beban tambahan seperti kendaraan, manusia, dan lain-lain. Yang kedua, reaksi tumpuan. Gaya yang diberikan oleh tumpuan untuk melawan beban luar pada pelengkung 3 sendi biasanya ada 3 reaksi tumpuan, 2 gaya vertikal dan 1 gaya horizontal. Yang ketiga, gaya dalam. Gaya yang timbul di dalam struktur akibat beban luar dan reaksi tumpuan. Gaya dalam terdiri dari gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur. Persamaan keseimbangan. Untuk menganalisis struktur pelengkung 3 sendi, kita menggunakan persamaan keseimbangan statis. Persamaan keseimbangan ini menyatakan bahwa jumlah semua gaya yang arah horizontal dan vertikal sama dengan 0, dan jumlah semua momen terhadap suatu titik juga sama dengan 0. Persamaan keseimbangan untuk struktur 2 dimensi adalah, adapun rumus yaitu sigma fx sama dengan 0 atau jumlah gaya arah horizontal sama dengan 0. Kemudian sigma fy sama dengan 0. Jumlah gaya dalam arah vertikal sama dengan 0. Kemudian sigma m sama dengan 0. Jumlah momen terhadap suatu titik sama dengan 0. Kemudian diagram gaya dalam. Diagram gaya dalam adalah representasi grafis dari variasi gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur sepanjang struktur. Diagram ini sangat berguna untuk mengetahui besar dan arah gaya dalam pada setiap titik struktur. Adapun langkah-langkah membuat diagram gaya dalam. Yang pertama, tentukan reaksi tumpuan dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Hitung besar reaksi tumpuan. Yang kedua, buat diagram gaya bebas. Gambar struktur dengan semua gaya luar dan reaksi tumpuan yang bekerja padanya. Yang ketiga, potong struktur. Potong struktur secara imajiner pada titik yang ingin diketahui gaya dalamnya. Yang keempat, tuliskan persamaan keseimbangan. Tuliskan persamaan keseimbangan untuk potongan struktur tersebut. Yang kelima, hitung gaya dalam. Hitung gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur pada setiap potong. Kemudian yang terakhir, gambar diagram. Gambar diagram gaya dalam dengan memplot nilai-nilai yang telah dihitung. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi pelengkung 3 sendi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.